nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Demikianlah kata Tuhan Yesus, marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikullah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Yesus Kristus, Engkau adalah sinar terang kebenaran yang menerangi seluruh umat manusia di bumi ini. Hadapkanlah wajah-Mu kepada kami dan sucikanlah hati dan jiwa kami, supaya kami mengenal jalan kehidupan itu. Bimbinglah kami supaya jangan tersesat dari jalan yang benar itu. Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi. Hukum Tuhan untuk kita hari ini terambil dari Tita pertama, demikian. Tita pertama, Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita, tidak boleh ada Allah lain kecuali aku. Maksudnya adalah kita harus lebih takut, lebih kasih dan lebih yakin dan percaya terhadap Allah daripada segala-galanya. Sampai di situ pembacaan hukum Taurat. Marilah kita memohon kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan hukumnya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Di hadapan
Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk mengaku segala dosa-dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan kami yang Maha Kasih dan Maha Kudus, Bapa kami di dalam Yesus Kristus, setiap kali kami datang ke hadapan-Mu, kami merasa bahwa kasih-Mu sangat kami butuhkan. Karena itu kami datang merendahkan diri hari ini kepadamu dan mengaku bahwa kami sering seperti domba yang sesat, menyimpang dari jalan yang benar. Janganlah Engkau mengucilkan kami dari hadapan-Mu oleh karena dosa dan pelanggaran kami, karena Engkau tidak menginginkan kematian dari orang fasik, melainkan Engkau menginginkan pertobatannya agar dia selamat. Ampunilah segala kesalahan dan pelanggaran kami dengan perantaraan penghulu kami yang tunggal itu, Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Tetapkanlah anugerah-Mu bagi kami dengan perantaraan kesaksian dan kuasa Roh Kudus, supaya kami terhibur dan datang memanggil Engkau, dan agar segala perbuatan dan kelakuan serta pikiran kami menjadi kemuliaan bagi nama-Mu yang kudus itu. Amin. Janji Tuhan untuk pengampunan dosa kita. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi Engkau memberati aku dengan dosa-Mu, Engkau menyusahi aku dengan kesalahan-Mu. Akulah dia yang menghapus dosa pemberontakan-Mu oleh karena aku sendiri, dan aku tidak mengingat-ingat dosa-Mu. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Kita bernyanyi. Yesus Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan sebagai epistel di minggu kita hari ini, yang terambil dari kitab Kolose bab 1 mulai dari ayat 24 hingga ayat 29. Kolose bab 1 ayat 24 hingga 29 kita baca secara responsoria. Di ayat yang terakhir nanti kita bersama-sama. Sekarang aku bersukacita bahwa aku boleh menderita karena kamu dan menggenapkan dalam dagingku apa yang kurang pada penderitaan Kristus untuk tubuhnya, yaitu jemaat. Aku telah menjadi pelayan jemaat itu sesuai dengan tugas yang dipercayakan Allah kepadaku untuk meneruskan firman-Nya dengan sepenuhnya kepada kamu. Yaitu rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad dan dari turunan ke keturunan, tetapi yang sekarang dinyatakan kepada orang-orang kudus-Nya. Betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu, Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Dialah yang kami beritakan, apabila tiap-tiap orang kami nasihati dan tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat, untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan di dalam Kristus. Kita sama-sama. Itulah yang kuusahakan dan kupergumulkan dengan segala tenaga sesuai dengan kuasa-Nya yang bekerja dengan kuat di dalam aku. Sampai di situ pembacaan firman.
Berbahagialah orang yang mendengarkan akan firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi. Ini dasar imanku, Tuhan juru selamatku. Meski dunia berlarut, Yesus Tuhan rajaku. Hanya Engkau ya Tuhan, hidup dan harapanku. Takkan musnah dan lenyap yang setia padamu. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita dengarkan persembahan pujian yang dibawakan oleh Punguan Ina Hana, dilanjutkan dengan Punguan Ina Deborah.
Kita dengarkan warta jemaat. Shalom. Selamat hari Minggu buat bagi kita semua. Marilah kita ikuti sejenak warta jemaat gereja kita pada Minggu 16 Februari 2025. Yang pertama, nama minggu kita hari ini Minggu Septuagesima, 70 hari sebelum hari kebangkitan. Topik minggu, Tuhan pengharapan kita. Kedua, kelompok kor di ibadah hari Minggu tanggal 23 Februari 2025. 7:30 WIB, Ina Esther, Ina Kamis, ama Jericho. 10 WIB, Ina Deborah, ama Huria, ama Salom. 17 WIB, remaja. 3, ibadah Minggu pukul 7.30 WIB di tanggal 16 Februari 2025. Kita memakai bahasa Batak. 4, kebaktian sektor hari Selasa tanggal 18 Februari 2025. Judea, keluarga Nyonya Opusunggu baru putar-putar, Jalan Gotong Royong, Jati Jajar. Kanaan, keluarga Sintua M. Tobing Boru Simanjuntak, Kampung Ciherang RT 0105 nomor 15 Sukatani. Efesus, keluarga Sintua Tesianipar Boru Manurung, Jalan Kapitan 3 RT 01 RW 04 nomor 86 Sukatani Tapos. Galatia, keluarga Nyonya Sinaga Boru Huta Barat, Jalan Sawo nomor 10 Sukatani Permai. Filipi, keluarga Sintua HM Manurung Boru Sihombing Nahinan, Jalan Sopamarua 1 nomor 12 Mekarsari. Rabu tanggal 19 Februari 2025, Sion, keluarga Temahulai Boru Manulang, Jalan Baktiabri Gang Saud. Betania, keluarga Behu Tagalung Boru Lumban Raja, Jalan Tole Iskandar Graha Prima Gang Jahan nomor 84 Simpangan Depok. Roma, keluarga MH Huta Barat Boru Sirait, Jalan Pekapuran RT 07 RW 22. Nasaret, keluarga H Butar-Butar Boru Sianturi, Kampung Babakan Rawa Kalong. Klose, keluarga BL Manik Boru Simanjuntak, Gang Masjid. Bethlehem, keluarga Ermanalu Boru Pakpahan, Aula Gereja. 5, amplop diakonia sosial. Pada minggu hari ini di persembahan yang kedua, mengumpulkan persembahan amplop diakonia sosial. 6, penghiburan. Pada minggu hari ini setelah ibadah pukul 10 WIB, dilaksanakan ibadah penghiburan di keluarga Nyonya Manalu Boru Pasaribu di sektor Galatia. 7, Bonataon launching tahun transformasi dan konven pelayanan penuh waktu. Besok pada hari Senin 17
Februari 2025 diadakan Bonatown Launching, Tahun Transformasi dan Konven Pelayan Penuh Waktu HKBP Distrik 28 Debuskap bertempat di HKBP Ciluar, masuk pukul 9 WIB. Acara tersebut diikuti oleh pendeta gereja kita beserta keluarga. 8. Ruas Parguru. Mulai di minggu kita hari ini jadi ruas Parguru di gereja kita, yaitu Irayanti Batubara. Tertulis di warta jemaat yang kita pegang. Tetapi yang sebenarnya adalah Irayanti Batuara, seorang Naposo dari Gereja Pentakosta Pematang Siantar. 9. Anak lahir. Pada hari Sabtu 8 Februari 2025 telah dikaruniakan Tuhan seorang anak perempuan di keluarga Yosua, Leonardo Manalu Boru Sitanggang dari sektor Sion. Anak dan ibu dalam keadaan sehat. 10. Rapat pembentukan panitia pembangunan. Pada hari Senin 17 Februari 2025 gereja kita mengadakan rapat pembentukan panitia pembangunan HKBP Cimanggis mulai pukul 20 WIB. Dihimbau kehadirannya untuk Bapak Ibu utusan dari setiap sektor, utusan seksi, kategorial dan pengurus KOR untuk dapat menghadiri rapat tersebut. 11. Rapat seksi sending. Di hari Jumat 21 Februari 2025 diadakan rapat seksi sending bertempat di gereja mulai pukul 20 WIB. Dimohon seluruh anggota seksi sending dari setiap sektor agar dapat hadir. 12. Amplop resort. Pada hari Minggu tanggal 23 Februari 2025 kita mengumpulkan persembahan amplop resort. 13. Warta pemberkatan nikah, warta kedua. Hendak menerima pemberkatan nikah Aksol Pebrian Sinaga SPD, anak dari Bapak Alex Sinaga Nahinan, Ibu Yuli Evelina Borusia Haan, alamat Kampung Duri 91, RT 02 RW 014, Kelurahan Duri Kosambi, Kecamatan Cengkareng, Kota Jakarta Barat, DKI Jakarta, Jemaat HKBP Cengkareng Resort Cengkareng, dengan tunangannya Armartiani Borudolok Saribu SPD, putri dari Bapak Sondang Dolok Saribu, Ibu Neti Boru Simanulang, alamat Jalan Bakti Abri RT 05 RW 10 nomor 53 Kota Depok Tapos Jawa Barat, Jemaat HKBP Cimanggis Resort Cimanggis. Pemberkatan nikah di hari Sabtu tanggal 22 Februari 2025 pukul 8 WIB di HKBP Cimanggis Resort Cimanggis. 14. Jemaat pindah. Mulai di minggu hari ini telah pindah dari gereja kita, yaitu keluarga Erik Kuanjier Simarmata Boru Siregar, pindah ke HKBP Serengseng Sawah, Resort Serengseng Sawah, Distrik 8 DKI Jakarta. 15. Jemaat yang mengikuti ibadah pada tanggal 9 Februari 2025 sebanyak 791 orang. 16. Jemaat yang berulang tahun kelahiran
40 orang, ulang tahun pernikahan 13 keluarga. Pendeta dan majelis HKBP Cimanggis menyampaikan selamat ulang tahun kelahiran dan pernikahan periode 17 sampai dengan 23 Februari 2025. Firman Tuhan yang menyempurnakan sukacita mereka tertulis di Yohanes 15 ayat 7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. 17. Iuran diakonia sosial. Jemaat yang memberikan persembahan iuran diakonia sosial minggu ini 11 kepala keluarga sebanyak Rp1.575.000. 18. Persembahan bulanan dan tahunan. Jemaat yang memberikan persembahan bulanan tahunan minggu ini 12 kepala keluarga sebanyak Rp1.550.000. Gereja kita mengucapkan terima kasih banyak untuk jemaat kita yang sudah melunasi persembahan bulanan dan iuran diakonia sosial sampai bulan Februari 2025. Dan untuk jemaat kita yang ingin membayar persembahan bulanan dan iuran diakonia sosial bisa melalui transfer atau disampaikan kepada perhalado sektornya masing-masing. 19 keuangan gereja. Huria 11.511.900 rupiah. Pembangunan 1.736.250 rupiah. Sentralisasi atau pusat 9.271.350 rupiah. Jumlah 22.519.500 rupiah. Jika ada persembahan yang tidak tercantum dalam warta, mohon diinformasikan kepada majelis untuk diperbaiki pada minggu berikutnya. Demikian warta jemaat minggu ini. Tuhan memberkati persembahan umatnya untuk kemuliaannya. Amin. Kita dengarkan persembahan pujian dari Punguan Ina Esther.
Kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan. Firman Tuhan
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudari jemaat yang dikasihi Kristus, terimalah firman Tuhan pada minggu hari ini yang ditetapkan di dalam kitab Yeremia pasal 17 ayat 12 sampai dengan ayat 18. Begini firman-Nya. Tahta kemuliaan luhur dari sejak semula, tempat bait kudus kita, ya pengharapan Israel Tuhan. Semua orang yang meninggalkan Engkau akan menjadi malu. Orang-orang yang menyimpang daripadamu akan dilenyapkan di negeri. Sebab mereka telah meninggalkan sumber air yang hidup, yakni Tuhan. Sembuhkanlah aku ya Tuhan, maka aku sembuh. Selamatkanlah aku, maka aku akan selamat. Sebab Engkaulah kepujianku. Sesungguhnya mereka berkata kepadaku, di manakah firman Tuhan itu? Biarlah ia sampai. Namun tidak pernah aku mendesak kepadamu untuk mendatangkan malapetaka. Aku tidak mengingini hari bencana. Engkaulah yang mengetahui apa yang keluar dari bibirku. Semuanya terpampang di hadapan matamu. Janganlah engkau menjadi kedahsyatan bagiku. Engkaulah perlindunganku pada hari malapetaka. Biarlah orang-orang yang mengejar aku menjadi malu, tetapi janganlah aku ini menjadi malu. Biarlah mereka terkejut, tetapi janganlah aku ini terkejut. Buatlah hari malapetaka menimpa mereka, dan hancurkanlah mereka dengan kehancuran berganda. Sampai di sana pembacaan firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi Kristus, pada minggu ini kita memasuki satu minggu yang baru yang disebut dengan minggu Septuagesima. Septuagesima itu berarti 70 tahun sebelum hari kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Lewat minggu ini hidup kita diarahkan kepada kemenangan dalam kebangkitan Kristus 70 hari ke depan. Hari ini dengan segala penderitaan, pergumulan, kesusahan, kesulitan yang sedang kita hadapi, kita diajak mengarahkan pandangan kita ke 70 hari yang akan datang. Soal kemenangan di dalam kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Maka seruannya supaya kamu tidak putus asa, supaya kamu terus berharap dan setia kepada Tuhan Allah kita. Hidup Israel Selatan atau Yehuda pernah berubah dari setia menjadi tidak setia. Mereka meninggalkan Tuhan Allah. Mereka menyembah berhala-berhala dan dewa-dewa. Mereka pergi mengandalkan manusia dan bangsa-bangsa yang besar pada zaman itu. Tahta, harta, itu yang mereka pertuhankan. Sehingga semua itu telah membuat Allah benar-benar sangat marah kepada umat itu. Kemarahan Tuhan itu nyata dalam apa yang dia sampaikan dalam Yeremia 29 dan Yeremia 25. Yeremia 29 ayat 10, dia berkata bahwa 70 tahun dia akan buang bangsa Yehuda. 70 tahun mereka akan diperbuak kerajaan Babilonia. Itu sengaja Tuhan biarkan. Segala harta mereka dirampas Tuhan biarkan. Karena Tuhan sangat marah atas ketidaksetiaan umat Israel Selatan pada saat itu. Nabi Yeremia melayani di situasi itu. Di saat Tuhan marah dan harus menghukum mereka, tidak ada pengampunan untuk saat itu. Nabi Yeremia sangat bergumul karena dosa-dosa yang diperbuat oleh Yehuda pada zaman itu. Maka dia hadir memperingatkan umat itu untuk terus berharap hanya kepada Tuhan. Harus menaruh pengharapannya kepada Tuhan Allah.
bukan kepada yang lain. Dan ini yang menjadi seruan dan panggilan bagi kita pada minggu hari ini. Diterangi dengan topik minggu Tuhan pengharapan kita. Jemaat yang dikasihi Kristus, paling tidak ada 3 alasan yang boleh kita pegang mengapa harus berharap kepada Tuhan. 3 alasan lewat Yeremia 17, mengapa setiap umat harus menaruh pengharapannya hanya kepada Tuhan Allah saja. Kita lihat satu persatu dari 3 alasan tersebut. Yang pertama adalah Tuhan pengharapan kita karena hanya Dia sumber kehidupan. Hanya Tuhan Allah sumber kehidupan dalam perjalanan orang-orang yang mempercayai Dia. Tentu di dalam Yeremia 17 ini kita menemukan ada kabar yang bisa membuat kita terkejut dan syok, tapi juga bisa membuat kita bahagia. Tergantung bagaimana kita meresponnya. Di era 90-an, saya kira Bapak dan Ibu ingat peristiwa maraknya lotre SDSB. Itu teh judul Porkas. Porkas. SDSB, Sumbangan Dermawan Sosial SB. B-nya apa? B? Berhadiah. Ini kan marak tahun 90-an karena memang jadi legal kan. Dilegalkan. Pada saat itu semua hal jadi kode alam, ya bukan? Dulu kalau di kampung itu acara minggu belum ada stensilan, itu dicatat di papan tulis. Kalau sintuanya salah menulis nomor, kode alam. Pendetanya salah menyebut di khotbah, kode alam. Semua dikode alamkan. Ya bagaimana tidak, kan sangat menggiurkan. Karena berhadiah 1 miliar kalau beruntung. Tahun 90-an 1 miliar itu hebat sekali. Pastilah orang yang mendapatkannya akan berbahagia. Alkisah, ini Alkisah ya Amang dan Inang. Ada seorang tua, dia dapat undian 1 miliar. Orang tua ini menderita penyakit jantung, darah tinggi. Dokter sudah memperingatkan, dia tidak boleh terlalu sedih, dia tidak boleh juga terlalu bahagia. Bisa pingsan. Maka karena ini legal, anaknya ada 2 lalu istrinya. Mereka diskusi, gimana kita ngasih tahu ini ke bapak? Kaulah katanya ke anaknya yang pertama, nggak mau aku, nanti aku yang bilang pingsan pula bapak, terkejut mendengar 1 miliar. Mamanya disuruh nggak mau juga. Mereka sepakat, ya udahlah, kita minta bantuan. Bantuan siapa? Pendeta. Kita minta aja pendeta yang ngasih tahu ke bapak. Mereka pergi ke rumah pastori, rumah pendeta, menceritakan keadaan bapaknya dan undian yang mereka peroleh. Lalu pendeta itu bilang, oke lah kasih saya 3 hari ya berdoa dulu supaya saya datang memberitahu kepada si bapak. Singkat cerita 3 hari sudah berlalu, pendeta itu pun datang ke rumah mereka. Lalu pendeta bertanya, mana bapak? Oh dia di belakang Amang, kata anak-anaknya. Di belakang ternyata si bapak ini karena sudah tua dia punya ternak ayam, itu yang dia aktivitas dia sehari-hari. Si pendeta pergi ke belakang, dia bercengkrama dengan si bapak, mereka cerita panjang lebar. Si bapak ini juga karena senangnya pendeta datang, dia bercerita panjang lebar. Si pendeta dalam hati, gimana cara memulainya ya, kira-kira begitu. Tapi setelah cerita banyak, si pendeta mulai memasuki pembicaraan inti. Pendeta bilang, Pak, gimana ya, ayo kita berandai-andai dulu katanya. Gimana kira-kira kalau bapak dapat uang undian 200 juta? Lah si bapak itu jawab, puji Tuhan Amang, kalau saya dapat 200 juta. Oh aman. Dia naikin sedikit lagi. Gimana kalau seandainya bapak dapat undian 500 juta?
Ya harus bersyukur Amang. Kita harus bersyukur dengan apa yang Tuhan berikan kepada kita. Aman. Dinaikkan lagi. Gimana kira-kira kalau Bapak dapat undian 1 M? Mau Bapak kemanain itu duit? Kata si pendeta. Si Bapak itu jawab, gimana lah ya Amang ya, saya yang udah tua ini, untuk apa lagi lah uang banyak-banyak. Kalau aku dapat undian 1 miliar mungkin ya aku ambil 200 juta aja lah udah. Terus pendeta tanya, lah 800 juta lagi mau dikemanain? Si Bapak jawab, kalau aku dapat 1 M, 200 juta aku ambil, 800 juta aku kasih sama pendeta. Pingsan pendetanya. Yang dikhawatirkan pingsan si Bapak, ini pendetanya yang pingsan. Lah 800 juta di tangan. Dia yang pingsan. Nah ini ada yang mau saya sampaikan kabar ini. Apakah Bapak pingsan, Bapak Ibu pingsan atau enggak saya enggak tahu, tergantung lah. Tapi ada 2 kabar yang disampaikan oleh Yeremia di nomor 1 ini. 1, kalau kau meninggalkan Tuhan, kau akan menjadi malu. Tapi kalau kau tetap mengandalkan Dia, hidupmu akan diberkati. Yeremia 17 pasal 5 ayat 5 dikatakan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Terkutuklah. Kalau dibuka dalam bahasa Ibraninya, kata aslinya, terkutuklah itu diambil dari kata aurar. Aurar itu berarti Tuhan jijik melihatnya. Bayangkan apa jadinya hidup ini kalau Tuhan sumber hidup jijik melihat kita. Apa jadinya hidupmu kalau Tuhan sumber hidup jijik melihatmu, karena engkau meninggalkan Dia, karena engkau menolak firman-Nya, karena engkau pergi menyembah hal-hal yang lain yang ada di dunia ini. Terkutuklah mereka, katanya. Tetapi satu hal lagi kabarnya disebutkan, diberkatilah. Yeremia 17 ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Diberkatilah dari kata aslinya baurah, kalau teman kita muslim menyebut barokah, blessed. Diberkatilah. Ini berhubungan dengan Allah menumpangkan tangannya atas hidupmu, Dia merangkulmu, Dia memberkati kehidupanmu. Tidak hanya kebutuhan rohani ya, tapi kebutuhan jasmanimu. Kalau bawa Alkitab, tolong buka Ulangan pasal 28 ayat 3 sampai 6 atau di Alkitab elektronikmu. Ulangan pasal 28 ayat 3 sampai 6. Ini luar biasa berkat yang Tuhan berikan bagi orang-orang yang hidup mengandalkan Tuhan dan yang menaruh harapannya hanya kepada Tuhan. Ulangan 28 ayat 3 sampai 6 begini dikatakan. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Sampai urusan dapurmu diberkati Tuhan. Bukan hanya bakulmu, tempat adonanmu diberkati Tuhan. Dan yang terakhir itu ayat 6, diberkatilah keluar dan masukmu. Ini doa yang sering disampaikan oleh pendeta sebelum tutup peti. Tuhan memberkati keluar dan masukmu. Di pasu-pasu Tuhan di mata maho lau ruar dohot lau bong manang lau masuk. Maka kehidupan yang mengandalkan Tuhan sebagai sumber kehidupan itu akan mendatangkan berkat. Tetapi meninggalkan Dia akan membuatmu malu, kering dan kehilangan arah.
hiduplah mengandalkan Tuhan, berharap hanya kepada Tuhan, karena Dia sumber kehidupan. Yang kedua, alasan mengapa harus berharap kepada Tuhan adalah karena Dia penyembuh. Penyembuh yang berhubungan dengan keselamatan. Yeremia bergumul bukan hanya kesakitan secara jasmani, tapi lebih kepada batinia. Yeremia bergumul secara batinia atas apa yang dia terima dari orang-orang yang dia khotbahi dan orang-orang yang dia layani. Yeremia difitnah, Yeremia diadili, Yeremia nanti dipenjarakan, kemudian dibebaskan tapi dilarang mengabarkan atau bernubuat. Yeremia juga akan mengalami penolakan dan pemberitaannya diragukan oleh orang-orang Israel Selatan. Bahkan dia diejek, seolah-olah menantang Tuhan, menantang firman yang disampaikan oleh Yeremia. Kita baca ayat 15 tadi, dikatakan di sana, orang-orang itu berkata, di manakah firman Tuhan itu? Biarlah ia sampai. Seolah-olah mereka menantang Tuhan pada saat itu. Yeremia benar-benar bergumul secara jasmani dan secara batinia, tapi dia tetap setia. Dia tahu dan sadar hanya Tuhan sumber kesembuhan, hanya Tuhan sumber keselamatan. Dialah penyembuh sejati. Itu sebabnya dia berkata di ayat 14, sembuhkanlah aku ya Tuhan, maka aku akan sembuh. Selamatkanlah aku, maka aku akan selamat. Doa ini dia sampaikan karena dia percaya, dia yakin sumber kesembuhan yang menyelamatkan itu hanya datangnya dari Tuhan. Di dunia ini ada banyak orang yang menawarkan kesembuhan kalau kita sakit jasmani. Tapi tidak jarang dunia yang menawarkan kesembuhan itu akan membuat kita malah terjerumus ke dalam dosa. Berbeda dengan itu, kalau Tuhan sebagai sang penyembuh itu akan membawa kita kepada keselamatan. Ada orang sembuh karena dia pergi ke dukun. Ada. Benar dia sembuh secara jasmani, tapi dia terjerumus ke dalam dosa. Ai naibain saping jabumi doh songonon binda belge butuh haminin persaya mana naibain ni julu ni jabumi do itano mi julu ni jabumi alamami ubu bereng ma ido ben dadang laku 3 minin. Dia percaya itu, lalu dia cangkul depan rumahnya, benar ada dibungkus-bungkus di dalam kain. Lalu dia merasa dia sudah sembuh, tapi tidak selamat. Karena apa? Dia mengandalkan kekuatan duniawi ini. Berbeda dengan itu, Tuhan penyembuh membawa kita ke dalam keselamatan. Maka seperti Yeremia, apapun sakitmu hari ini, apapun kesulitan dan pergumulanmu hari ini, katakanlah di dalam hatimu, sembuhkanlah aku ya Tuhan, maka aku akan sembuh. Selamatkanlah aku ya Tuhan, maka aku akan selamat, sebab Engkaulah kepujianku. Poin yang ketiga, ini yang terakhir. Allah neng merbona tau dong ata. Gudang merbona tau nanti songona longgar do gereja tahun. Asa boy nasi da jam sia masuk bona tahun di Buperta. Alasan yang ketiga, mengapa harus berharap kepada Tuhan? Karena hanya Dia pelindung. Hanya Tuhan pelindung yang siap membela hambanya. Jadi tidak hanya melindungi tapi juga membela mereka. Yeremia dalam pelayanannya dia tidak pernah lari dari panggilannya. Yeremia tidak menginginkan malapetaka atas bangsa itu. Beda dengan Yunus, ketika Tuhan mengutus Yunus, dia lari dari panggilannya. Ketika Tuhan mengutus Yunus untuk memberkati orang-orang yang ada di Ninive, dia enggak terima. Enggak Tuhan, ini udah terlalu jahat ini, harus dihukum. Itu di dalam hati Yunus. Berbeda dengan Yeremia, dia tidak lari dari panggilannya. Dia juga tidak menginginkan dan mendesak Tuhan untuk mendatangkan malapetaka ke atas umat Yehuda pada saat itu. Tapi dia setia walau banyak kesulitan yang dihadapinya. Sama seperti Paulus tadi yang dalam teks epistel.
Dia itu sedang dipenjara, tapi dia tidak berhenti untuk mengabarkan penghiburan, kabar baik kepada orang-orang yang Kristen yang ada di Kolose pada saat itu, atas pergumulan kehidupan mereka, supaya orang Kristen di Kolose berharap hanya kepada Tuhan. Seperti dia, walau dibelenggu, walau dipenjara, walau dicecah, dia tahu pengharapannya Tuhan tidak akan pernah mengecewakan dia. Tuhan adalah pelindung yang membela umatnya. Tuhanlah yang menjadi tempat perlindungan ketika kita menghadapi tekanan. Ayat 18 yang kita baca tadi, nadanya memang seperti mendoakan malapetaka atas umat itu, tapi bukan demikian maksudnya. Itu bukan ungkapan kebencian, itu malah seruan tentang keadilan Tuhan. Dia mau berkata Tuhan itu adil, matanya tertuju kepada setiap perbuatan orang-orang, tidak ada yang tersembunyi dari hadapannya. Pada saatnya dia akan mengadili orang-orang yang mengandalkan manusia, kekuatannya, menaruh harapnya pada kekuatan manusia, dia akan mendapatkan malapetaka. Tapi sebaliknya orang yang berharap hanya kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan, dia akan ditolong dan diselamatkan. Kita tahu Yeremia tidak mundur, dia mempercayakan pembalasan itu kepada Tuhan. Dia tidak menghabiskan waktu untuk memikirkan bagaimana membalas penolakan orang Yehuda, tapi dia mempercayakan pembalasan itu kepada Tuhan, sebab Allah adalah pelindung yang membela dia. Akhirnya, jadikanlah Tuhan pengharapanmu, pandanglah pada kebangkitan Kristus. Menderita hari ini, bergumul hari ini, pandang kepada kebangkitan Kristus. Dia akan memenangkan seluruh kesulitan pergumulanmu. Jangan putus asa, jangan putus berharap. Yang terbaik bagimu, nyatakan dengan penuh iman bahwa Tuhan adalah pengharapan. Dan saksikan dalam hidupmu seperti nyanyian kita buku ND 769. Toropema ramana hopia debataki dosuma rihon posrohaki sonang doa ibana donaman dongani. Walaupun badai ombak menderu, berharaplah kepada Tuhan Allah. Kita tidak akan gentar, karena kita tahu Tuhan selalu menjaga kita. Amin, kita berdoa. Syukur bagimu ya Allah, firman-Mu hari ini meneguhkan kami, supaya kami senantiasa berpengharapan hanya kepadamu. Di tengah-tengah kesulitan, pergumulan sekalipun, kami tahu Engkau adalah Allah yang senantiasa menjadi sumber kehidupan kami. Engkau juga Allah yang setia, yang akan menjadi kesembuhan, yang menyelamatkan hidup kami. Engkau juga Allah pelindung yang membela kehidupan kami. Ya Tuhan, kami mau mengandalkan Engkau, kami mau menaruh harapan kami hanya kepadamu saja. Maka biarlah pengharapan ini melekat selama-lamanya hanya kepadamu. Tuntun kami oleh Roh Kudus-Mu supaya kami tidak salah arah, berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Sertai kami ya Tuhan dalam setiap perjalanan hidup kami, perjalanan kehidupan umat-Mu ini. Engkau jauhkan dari segala mara bahaya. Engkau juga memberkati mereka, apapun yang sedang mereka kerjakan, rancangkan, dan apa yang mereka rindukan. Ya Tuhan, dengarkanlah. Ya Tuhan, nyatakanlah. Sebab hanya Engkaulah pengharapan kami, Engkaulah kepujian kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Kita bernyanyi sembari menyerahkan persembahan kedua dan amplop diakoni sosial.
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kemuliaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Shalom, selamat hari Minggu bagi kita semua.